Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Adistila Rasati. Saudara, Israel kembali menyerang ibu kota Lebanon, Beirut di bagian selatan. Serangan ini terjadi di tengah Iran dan Amerika Serikat semakin mendekati kesepakatan untuk mengakhiri perang. Asap terlihat mengepul. Hari Minggu waktu setempat, kantor Perdana Menteri Israel menyatakan serangan itu sebagai respon atas serangan Hizbullah di Israel Utara. Sebelumnya, Israel juga telah menyerang kota Beirut pada pekan lalu yang dibalas Iran dengan luncuran rudal ke wilayah Israel. Merespon serangan Israel ke ibu kota Lebanon, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan serangan itu seharusnya tidak terjadi. Trump menyebut terutama pada hari yang ia nilai istimewa karena begitu dekat dengan kesepakatan perdamaian dengan Iran. Trump menuliskan pernyataan itu melalui akun pribadinya di Truth Social. Ia bilang Israel berhak bela diri terhadap ancaman, tapi serangan Israel sangat kecil dan tak berarti tak ada yang terluka dan tewas. Trump menambahkan seharusnya tak ada lagi serangan oleh Israel di Lebanon, juga seharusnya tak ada serangan lain dari pihak manapun, termasuk Hizbullah kepada Israel. Amerika Serikat Iran sepakat untuk menyudahi perang, namun penghentian perang di Lebanon sebagai salah satu syarat damai Iran terancam dilanggar Israel. Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri perang dan membuka Selat Hormuz yang menjadi jalur utama energi dunia. Meski demikian, kesepakatan akan berlaku saat dokumen telah resmi ditandatangani kedua negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun mengumumkan kesepakatan melalui Truth Social-nya. Blokade maritim Amerika Serikat akan di-stop usai penandatanganan yang akan dilakukan pada Jumat pekan ini. Trump menuliskan kesepakatan dengan Republik Islam Iran telah selesai. Selamat kepada semua. Dengan ini, saya sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya tol dan secara bersamaan mengizinkan untuk menyudahi blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal-kapal di dunia, nyalakan mesin Anda, biarkan minyak mengalir. Kesepakatan hebat ini akan membawa perdamaian dan keamanan ke seluruh kawasan. Namun sebelum resmi ditandatangani, Israel justru meluncurkan serangan ke Beirut, Lebanon. Serangan terjadi pada hari yang sama saat Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan damai. Selain soal penandatanganan kesepakatan damai, Teheran juga mengumumkan bahwa Iran tidak akan meninggalkan Lebanon. Kesepakatan damai dengan Amerika Serikat menjadi satu kesatuan dengan penghentian perang dengan sebuah front pendukung Iran. بر اساس توافقات انجام شده جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد. امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه 29 خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد. مذاکرات برای توافق نهایی به پس از اجرای تعهدات طرف مقابل وفق یادداشت تفاهم موکول خواهد شد. Syarat penghentian perang di Lebanon juga disampaikan mediator Amerika Serikat Iran, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif. Melalui akun X pribadinya, Shehbaz menuliskan, setelah pembicaraan intensif kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran telah tercapai. Kedua belah pihak telah menyatakan penghentian segera dan permanen operasi militer di semua lini, termasuk di Lebanon. Penandatanganan resmi akan berlangsung pada hari Jumat 19 Juni di Swiss. Usai kabar kesepakatan damai Amerika Serikat Iran, harga minyak dunia langsung turun. Namun kepastian kembali dibukanya jalur energi dunia baru akan resmi berlaku pada Jumat usai Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman di Swiss. Penandatanganan kesepakatan damai Amerika Serikat Iran akan dilakukan beberapa hari lagi, Saudara. Israel dikhawatirkan menggagalkan penghentian perang melalui agresi di Lebanon. Atas pertahanan di Iran periode 2009-2012
Majen Purnawirawan Budi Pramono berpendapat Israel akan terus mencoba menggagalkan kesepakatan damai Amerika Serikat Iran karena Israel merasa nasional interest-nya terganggu. Dan berikut analisisnya. Tapi yang jadi pertanyaan ataupun kekhawatiran adalah Israel nih yang tidak bisa dipegang oleh Amerika Serikat dalam tanda kutip. Pertanyaannya, apakah Israel akan kembali mensabotase upaya damai AS Iran menurut Anda? Sabotase akan terjadi, Mas, menurut saya. Kenapa? Selama nasional interest-nya Israel tidak tercapai, maka sabotase Israel terhadap perdamaian antara Amerika dan Teheran akan terjadi. Kenapa demikian? Karena selalu saya sampaikan bahwa bagi Israel, apabila Teheran dengan Amerika ini terjadi deal damai, ya deal damai dalam artian sesuai dengan kesepakatan mereka, apakah itu deal nuklir kemudian mengalami kesepakatan secara taktis, apakah itu deal pengurangan proksi terhadap proksi-proksinya Iran, apakah deal itu blokade yang semakin menurun atau dikurangi, apakah itu deal kemudian Hormuz dibuka dan berjalan kembali, apapun yang ditempuh oleh Amerika dan Iran dengan deal-deal bagi Israel selama itu tidak mempengaruhi national interest-nya maka fine-fine saja. Tapi ini tidak fine-fine saja, Mas. Kenapa? Karena bagi Israel ini adalah membuat Israel irritating, membuat Israel terganggu national interest-nya. Kenapa? Karena bagi Israel leverage apapun yang dipunyai oleh Amerika yang membantu munisi sampai 60.000 ton, bantu dana sampai 300 miliar lebih, membantu hak veto, membantu bagaimana intelijen, pertahanan udara dengan David Kling, kemudian Aero 23 termasuk Iron Dome. Bagi Israel ini tidak sepenuhnya kemudian Amerika bisa mengkontrol, fully control terhadap Israel. Jadi kalau menurut Anda, Pak Budi, kalau seandainya sabotase ini menurut Anda akan tetap dilakukan oleh Israel, tentu Amerika Serikat juga sudah memprediksi ini karena sebelumnya juga sudah dilakukan. Jadi menurut Anda, apa langkah yang diambil oleh Amerika Serikat untuk mengendalikan Israel sehingga pada saat kesepakatan damai ini tidak lagi diobrak-abrik oleh Israel? Amerika akan melakukan itu pada suatu titik, di mana titik itu adalah suggestion. Titik itu adalah strong recommended, ya gitu. Jadi benar-benar jangan lakukan kekerasan itu sementara untuk mencapai damai dengan Iran. Itu hanya titik itu yang dilakukan oleh Amerika, kemampuan Amerika. Tapi kalau Amerika fully control terhadap Israel, Israel pun juga tidak mau, Mas. Bagaimana sih terjadi krisis Suez? Bagaimana sih terjadi di tahun 81 operasi Opera Irak, bagaimana sih 82 dengan Lebanon War, itu semua kan without permission of US and that's done already by Israel. Apa artinya? Artinya ini semua proven, terbukti bahwa Israel boleh mempengaruhi, Israel boleh suggest gitu, menyarankan, tapi ketika ancaman eksistensial dari Israel itu belum selesai itu dalam arti Iran tidak lagi sebagai penguasa tunggal di Middle East, Iran tidak lagi memperbanyak rudal dan drone-nya, Iran tidak lagi memperluas proksinya, Iran tidak lagi memperbanyak rudal yang dia itu mandiri. Nah, ini selama itu ada, maka ancaman eksistensial bagi sebuah Israel ini tetap eksis, dan apabila tetap eksis, maka dia tidak akan membiarkan Amerika sama Iran ini membuat deal-deal. Jadi ini kesimpulannya, Israel ini pebble in one shoes, Mas. Jadi kerikil dalam sepatu yang sudah terbukti tadi saya sampaikan bagaimana. Sehingga kalau seandainya mau tetap berjalan seperti istilah Anda tadi, kerikil tersebut harus dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Karena kalau kita lihat dari Irannya sendiri, ini saya ingin minta tanggapan Anda. Irannya sendiri akan seyakin apa bahwa dalam perjanjian damai yang akan ditandatangani 4 hari lagi ini, Amerika Serikat juga bisa meyakinkan Iran bahwa penyerangan dilakukan di Lebanon ini termasuk dalam poin kerjasama yang bisa disetujui dan dipegang oleh Amerika Serikat.
Iya Mas, begini Mas, bagaimanapun ini kan kita bicara hal-hal yang prinsipil, jadi hal-hal yang basic dan tidak bisa unbargainable, tidak bisa ditawar. Apa Oke. itu? Yaitu Hizbullah yang ada di Lebanon. Ini adalah kartu trufnya Iran, Teheran. Mm-mm. Jadi apapun yang terjadi, dia akan tetap lengket kepada Hizbullah, dia akan tetap bantu pada Hizbullah, dia tidak akan melepaskan proksinya dia. Dan ini bagi Amerika adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan lagi oleh Iran agar Iran tidak lagi mempedulikan proksi-proksi tersebut. Nah, sedangkan di pihak Iran, Teheran, ya proksinya harus tetap terpelihara. Houthi Harus yang ada masuk di dalam poin Lebanon perjanjian ya. harus masuk dalam poin perjanjian. That's the point ya, kalimat bagus yang Mas sampaikan, harus masuk dalam perjanjian dan persyaratan. Apabila Amerika tidak mengindahkan itu semua, bagi Iran ya there is no deal at all. Mm-mm. Sehingga pertanyaan selanjutnya, menurut Anda deal ataupun perjanjian damai yang akan ditandatangani 4 hari lagi ini akan niscaya terjadi, atau dari hemat Anda wah ini akan jadi ya omong kosong lagi? Kuncinya serangan dan perang antara Israel sama Lebanon. Apabila terjadi tetap ketegangan di sana, sekali lagi Mas, there is no deal at all in the perspective of Tehran. Ini di perspektif Tehran. Jadi kalau misalnya saya katakan tidak deal dalam prosentase, ya masih 50-50. Kenapa demikian? Karena Iran dalam hal ini kan juga Teheran sudah mulai engage bagaimana yang namanya Hormuz mulai dibuka, kalau memang itu terjadi deal Mas ya. Kemudian bagaimana technically itu nuklir bisa dibicarakan lagi, kemudian bagaimana nantinya rudal itu juga bisa dalam artian tidak semakin masif. Semuanya yang diinginkan Amerika dijawab oleh Iran dengan jawaban ya diplomatically win-win solution ya dalam hal ini. Karena sekali lagi yang membackgrouni Amerika ini dengan Iran, Teheran ini adalah tidak mau dia terlibat dalam perang besar, exhausted war ini. Karena kalau misalnya itu terjadi, dua-duanya tidak akan merasa beruntung dalam hal ini. Makanya Amerika menginginkan kepada Israel calm down ya, ini sabar dulu, tenang dulu, ikutin ritme diplomasi atau diplomatic way antara Amerika Amerika dan Serikat Teheran. dan juga Iran. Saudara, Amerika Serikat membuka blokade Selat Hormuz yang menjadi jalur utama energi dunia usai mengumumkan perdamaian dengan Iran telah disepakati. Hal itu disampaikan Trump melalui Truth Socialnya. Trump bilang blokade militer Amerika Serikat telah dicabut dan Amerika Serikat sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya tol. Trump memastikan perang dengan Iran resmi berakhir pada Minggu waktu setempat. Namun penandatanganan kesepakatannya akan dilakukan pada Jumat 19 Juni mendatang. Sementara itu, saudara, Israel masih menyerang Lebanon pasca pengumuman nota kesepahaman damai antara Amerika Serikat dan Iran. Peneliti Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri berpendapat beda kepentingan nasional antara Amerika Serikat dan Israel terkait Iran jadi batu sandungan kesepakatan damai perang Iran Amerika Serikat, dan berikut analisisnya. Mbak Aisyah, ini Israel menegaskan kalau akan tetap menduduki Lebanon di tengah Amerika Serikat dan Iran yang sedang merajut damai. Nah, apakah dari hal ini Amerika Serikat dan Israel bisa sejalan soal mengakhiri perang terhadap Iran? Ya, terima kasih Mbak Valen. Saya kira di sini hampir seluruh negara di dunia ini sebenarnya menginginkan perangnya selesai, terutama dua pihak yang tengah bertempur saat ini, yaitu adalah Iran dan Amerika Serikat. Nah, terlebih lagi kalau kita bicara tentang negara-negara GCC yang terjebak di antara situasi tersebut ya, dan mereka merasakan betul sebenarnya apa yang dirasakan oleh Iran dalam dampak peperangan yang terjadi. Nah, permasalahannya di sini kita seringkali melihat Amerika Serikat dengan Israel ini sebagai satu paket, tetapi kita lupa bahwa kedua negara ini merupakan dua negara dengan tujuan nasionalnya masing-masing. Nah, permasalahannya kan kepentingan yang kemudian dimiliki
dimiliki oleh Amerika Serikat dengan Israel di awal ini memiliki konvergensi ya. Tetapi kemudian lama-lama ya interest tersebut untuk mengganti rezim mula, untuk kemudian memastikan bahwa Israel itu menjadi satu-satunya kemudian great power di kawasan itu ya. Lama-lama kemudian ini agak terpisah. Karena apa? Karena masing-masing baik dari Amerika Serikat maupun Israel ini memiliki kepentingan nasional yang kemudian berbeda satu sama lain. Jadi hal yang kemudian menentukan divergensi dari kepentingan nasionalnya ini rata-rata itu berasal dari sebenarnya politik domestik. Nah, di satu sisi dari Amerika Serikat sendiri, Donald Trump saat ini sedang berusaha untuk memastikan bahwa Amerika Serikat ini bisa keluar dari konflik dengan selamat dan membawa satu saja kemenangan simbolik. Karena kita tahu kemarin Donald Trump kalaupun melanjutkan perang itu harus berlawanan dengan kemudian Kongresnya yang sudah menyetujui War Power Resolution, dan kemudian juga dia harus melakukan posisi win-win antara memuaskan sebenarnya hawkish Amerika ya, lobby-lobby dari kemudian pengusaha yang terkait dengan Zionis Israel, serta kemudian juga dari masyarakatnya gitu. Jadi ini posisi yang sulit bagi Donald Trump. Jadi saat ini dia berusaha untuk membuat Israel ini berada dalam posisi aman meskipun Amerika harus keluar. Caranya bagaimana? Dengan memastikan bahwa negara-negara GCC ini menandatangani Abraham Accord. Permasalahannya kan untuk Israel ini juga berbeda karena dia punya tadi kepentingan domestiknya. Apa? Bahwa sekarang Netanyahu ini tengah berada di dalam masa menjelang pemilu. Di bulan Oktober nanti Netanyahu ini akan mengalami kemudian pemilu baru yang mana dia akan dihadapkan oleh koalisi di antara di antara Naftali Bennett dan Yair Lapid yang sekarang kita tahu bahwa popularitas dari Netanyahu ini sudah mulai tersaingi dengan 41%, sementara koalisi Yair Lapid dan Naftali Bennett itu sekitar 48%. Jadi hal yang kemudian menjadi kemenangan simbolik serta ya kesuksesan military campaign dari Israel ini menjadi sesuatu yang sebenarnya imperatif, sesuatu yang sangat penting gitu. Karena dinilai ini juga akan berpengaruh terhadap performa politik di dalam negeri di Israel. Jadi saya rasa Israel masih akan terus mencoba untuk mencapai politik dalam negerinya ya, gitu, untuk bisa meneruskan titiknya nanti. Ya, ada efek politik yang diharapkan Netanyahu daripada peperangan yang sedang terjadi saat ini. Dan ini juga yang membuat mengapa Israel hingga saat ini masih melakukan serangan. Di sisi lain, Amerika Serikat melalui Donald Trump beberapa waktu lalu bilang bahwa dalam proses kesepakatan yang saat ini sedang disusun sedemikian rupa, jangan sampai ada serangan, tidak boleh ada serangan. Nah, maksud dari pernyataan Trump ini menurut Anda bagaimana, Mbak Aisyah? Saya rasa itu cukup straightforward ya, karena jelas Iran sendiri mengatakan bahwa pertama ya syarat untuk kemudian bisa melakukan negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran adalah dengan Amerika Serikat menghentikan blokadenya ya, atau menghentikan seluruh tekanan untuk melakukan koersif diplomasi, dan kedua adalah menghentikan seluruh agresi di kawasan Timur Tengah, serta yang ketiga sebenarnya ada satu lagi yaitu adalah melepaskan ya aset Iran yang ada di luar negeri, reserve Iran di luar negeri. Nah, tapi permasalahannya poin yang kedua tadi nih terkait kemudian menghentikan perang di luar negeri, ini kan harus ada kesepahaman di antara Amerika Serikat dengan Israel. Sementara tadi yang saya bilang ada divergensi di antara kepentingan kedua negara di tengah-tengah perang ini gitu. Amerika Serikat butuh keluar cepat dari perang ini, sementara Israel butuh simbolis kemenangan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Amerika Serikat. Nah, kalau gitu. kayak gini, seberapa besar eskalasi di Lebanon bisa memicu respons dari kelompok-kelompok yang pro-Iran, Mbak Aisyah? Kalau di Lebanon ini jelas, memang Iran ini kan dari awal akan menganggap bahwa Hezbollah ini merupakan salah satu sekutu terdekatnya. Karena pertama, dia merupakan anggota Axis of Resistance yang kemudian disupport oleh Iran. Ya, lalu yang kedua, dia merupakan milisi Syiah yang terbesar di kawasan Timur Tengah. Saya kira dengan tidak melepaskan Hezbollah dari negosiasi dan kemudian pembicaraan yang dilakukan antara Amerika Serikat dan Iran, ini kan menunjukkan bahwa Iran itu present di kawasan. Dia hadir di sana sebagai sebuah kekuatan yang legitimate dan dia tidak akan melepaskan sebenarnya dukungannya terhadap aktor-aktor non negara yang disupport oleh Iran. Nah, ini menjadi salah satu hal yang kemudian cukup berat untuk Israel untuk dipenuhi. Tetapi untuk Iran sendiri ini merupakan jaminan. Karena begini, sekarang kalau misalnya tadi sudah dibilang kalau misalnya perlu ada pelibatan Lebanon ya di dalam nanti negosiasi antara Amerika Serikat, Iran dan mungkin Israel bahkan. Tapi permasalahannya kita harus tahu bahwa pemerintah Lebanon ini kan aktor yang berbeda dengan Hezbollah, gitu ya.
bahwa Hezbollah ini merupakan kekuatan politik. Dia lebih dari sekedar teroris organization seperti apa namanya, salah satu aktor politik terbesar sebenarnya yang ada di Lebanon. Sehingga sebenarnya dia juga merupakan aktor yang harus diajak berdiskusi. Pertanyaannya, apakah Amerika Serikat dan Israel mau untuk kemudian berbicara dengan Hezbollah? Saya rasa satu-satunya cara untuk kemudian bisa menghentikan ya seluruh peperangan itu adalah dengan Israelnya stand down. Bagaimanapun caranya Amerika Serikat harus bisa membuat hal itu terjadi. Lalu yang kedua adalah Iran. Nanti dia harus juga bisa menekan Hezbollah untuk mengatakan bahwa ini memang benar-benar sesuatu yang harus kita pahami dan untuk menjadi apa namanya landasan dari pembicaraan yang ada gitu. Apakah sebenarnya menurut Anda serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel ke Lebanon itu menjadi sebuah apa ya, menunjukkan fakta di lapangan kalau sebelum penandatanganan ini real dilaksanakan ya seolah mereka melakukan hal seperti ini aja, toh mereka juga menganggapnya ini adalah hal yang biasa gitu. Iya, jadi memang sebenarnya MOU ini penting untuk apa? Karena baik Amerika Serikat dan Iran ini dua-duanya masih memiliki trust deficit yang sangat besar ya antara satu sama lain, terutama Iran gitu. Karena selama negosiasi baik itu di tahun 2015 ya ketika JCPOA Amerika Serikat walk out di tahun 2017, lalu kemudian di tahun 2025 ketika kesepakatan sudah tercapai Amerika Serikat tiba-tiba menyerang. Jadi saya rasa memang diperlukan ini ada waktu jeda sementara ya di mana kemudian keduanya membangun kepercayaan dan kemudian itulah akhirnya negosiasi yang sehat itu bisa terjadi. Nah, tetapi permasalahannya kan ini beda sebenarnya dengan Israel ya. Kalau misalnya Israel kita lihat di sini memang dia punya tujuan. Yang pertama adalah dengan apa namanya kedua ini kita bicara tentang bagaimana memang ada tendensi ekspansionis oleh Israel gitu yang menginginkan tadi garis batas buffer zone yang ada di antara Israel dan Lebanon ini dimundurkan dari blue line yang sudah disepakati oleh UN ya itu di push back ke arah sungai nih. Ini kan sulit kalau kita lihat bagaimana kemudian ini bisa menemukan equilibrium di antara kesemua pihak gitu ya. Kalaupun misalnya seandainya Amerika Serikat dan Iran ini sudah setuju gitu, tetapi permasalahannya Amerika Serikat ini menganggap Israel sekarang sebagai bola liar yang agak sulit untuk kemudian dikendalikan. Gitu. Nah, jadi singkat saja Mbak, kalau gitu dengan situasi yang terkini di saat Israel masih menggempur Lebanon, mungkin nggak penandatanganan itu bisa terwujud di tanggal 19 Juni nanti? Saya kira ini akan tergantung sekali dengan respon dari Iran ya. Bagaimana kemudian Iran menanggapi hal ini. Karena sejauh ini yang saya lihat ini sebenarnya merupakan salah satu harga mati. Terlihat dari bagaimana sebelumnya Amerika Serikat ini sudah berusaha untuk stand down ya, untuk kemudian mengurangi tensi, tetapi kemudian Israel masih terus melakukan gempuran ke kawasan Lebanon Selatan. Iran ini melakukan retaliasi bukan hanya kepada Amerika Serikat. Awalnya Amerika Serikat kemudian dia hanya melakukan blokade ya, tetapi kemudian ketika Israel menyerang Hezbollah di sana melakukan berbagai macam serangan, Iran melakukan retaliasinya langsung ke Israel. Baru setelah Apache itu tertembak, Amerika Serikat ikut melakukan serangan. Tapi harus kita pahami bahwa ini merupakan signaling. Pertama apa? Iran ini menganggap sebenarnya situasi saat ini sebagai sebuah keuntungan karena jelas dari Amerika Serikat mereka tidak akan sanggup untuk melanjutkan perangnya dalam jangka waktu yang lama. Ya, jadi Israel ini sudah kehilangan support sebenarnya dari Amerika Serikat. Karena tadi War Power Resolution sudah ditandatangani oleh Kongres, lalu kemudian War of the Purse atau perang dompet ini dilaksanakan dengan tidak menyetujui 200 miliar US dollar yang diajukan oleh Donald Trump, sehingga sebenarnya Israel ini dia berada di dalam posisi yang terjepit tetapi tetap mau kemudian mendapatkan kemenangan. Nah, masalahnya satu-satunya cara yang ingin disampaikan statement Iran adalah menyerang Israel untuk memberitahu AS bahwa ya perdamaian tidak akan tercapai selama kemudian Lebanon Selatan ini masih terus diserang oleh Israel. Jadi saya rasa ini sangat tergantung dengan bagaimana Iran merespon dan bagaimana kemudian Iran menolerir. Apakah ya serangan-serangan ini dapat dilihat sebagai respon yang normal ataukah Iran bisa saja tiba-tiba mundur dari semua proses ini karena memang Israel ini tidak memenuhi syarat yang kemudian diberikan sebagai baseline dari negosiasi.
Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran tinggal selangkah lagi. Namun asa damai kedua negara terusik aksi militer Israel di Lebanon. Beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan adanya nota kesepahaman dengan Iran, Israel menyerang Beirut bagian selatan. Israel bersikukuh, pasukannya akan tetap berada di wilayah yang didudukinya di Lebanon. Dalam laporan AP, Menteri Pertahanan Israel bilang akan tetap bertahan tanpa batas waktu di wilayah yang mereka kuasai seperti Lebanon, Suriah, dan jalur Gaza. Aksi militer Israel di Lebanon disayangkan Trump. Lewat media sosialnya, Trump bilang serangan itu seharusnya tak terjadi, terutama pada hari yang ia nilai istimewa karena begitu dekat dengan kesepakatan perdamaian dengan Iran. Trump juga bilang seharusnya tak ada lagi serangan Israel di Lebanon dari pihak manapun, termasuk Hizbullah kepada Israel. Iran sebelumnya juga menegaskan Lebanon jadi salah satu poin kesepakatan dengan Amerika Serikat. بر اساس توافقات انجام شده جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد. امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه 29 خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد. مذاکرات برای توافق نهایی به پس از اجرای تعهدات طرف مقابل وفق یادداشت تفاهم موکول خواهد شد. Pengamat intelijen dan keamanan UI Stanislaus Rianta bilang, perang antara Amerika Serikat dan Iran bisa saja berakhir, namun perang bisa dilanjutkan Israel. Menurut Stanislaus, Iran akan tegas meminta Lebanon masuk dalam kesepakatan damai. Dan kita melihat bahwa mungkin perang akan berakhir antara Iran dan Amerika, tetapi permusuhan tetap terjaga, dan yang melanjutkan permusuhan itu bisa saja melalui Israel itu. Jadi kesepakatan yang dijalankan, yang diumumkan oleh Trump nampaknya akan masih belum nampak tanda-tanda lampu hijau dari Iran jika Lebanon dan Israel tidak dilibatkan atau tidak dimasukkan di dalam kesepakatan itu. Setelah Amerika Serikat dan Iran mencapai kata sepakat soal nota kesepahaman damai, kedua negara akan menandatangani kesepakatan pada Jumat di Jenewa, Swiss. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Putu Trisnada. Saudara, Amerika Serikat membuka blokade Selat Hormuz yang menjadi jalur utama energi dunia usai mengumumkan perdamaian dengan Iran yang telah disepakati. Hal itu disampaikan Trump melalui Truth Social-nya. Trump bilang blokade militer Amerika Serikat telah dicabut dan Amerika Serikat sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya tol. Trump memastikan perang dengan Iran resmi berakhir pada Minggu waktu setempat. Namun penandatanganan kesepakatannya akan dilakukan pada Jumat 19 Juni mendatang. Melalui akun Truth miliknya, saudara, Trump menulis kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Selamat kepada semua. Kapal-kapal dunia, nyalakan mesin kalian. Biarkan minyak mengalir lewat Selat Hormuz. Trump juga mengatakan, saudara, dengan ini saya sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya tol dan secara bersamaan mengizinkan pencabutan segera blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Israel kembali menyerang ibu kota Lebanon, Beirut di bagian selatan. Serangan ini terjadi di tengah Iran dan Amerika Serikat yang semakin mendekati kesepakatan untuk mengakhiri perang. Asap terlihat mengepul hari Minggu waktu setempat. Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan serangan tersebut sebagai respons atas serangan Hizbullah di Israel Utara. Sebelumnya, Israel juga telah menyerang kota Beirut pekan lalu yang dibalas Iran dengan luncuran rudal ke wilayah Israel.
Sementara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut permusuhan dengan Amerika Serikat segera berakhir lewat kesepakatan tahap 2. Araghchi menekankan perang harus berakhir di semua front termasuk di Lebanon. Menurut Araghchi, perdamaian yang akan ditandatangani 19 Juni mendatang dinilai bisa membuka jalan negosiasi soal program nuklir serta sanksi internasional ke Iran. در این مذاکرات که منجر به خاتمه جنگ خواهد شد دو مرحله پیش بینی شده. مرحله اول یک یادداشت تفاهمی هست که بین ایران و آمریکا امضا میشه. بعد مذاکرات برای مرحله دوم شروع میشه و بعد در مرحله دوم ما یک توافق نهایی خواهیم داشت. موضوع بحث هسته‌ای رو ما موکول کردیم به توافق نهایی. به دلایل مختلفی که واقعا در شرایط حاضر امکان بحثش نبود، خواسته هایی که اونها داشتن به هیچ وجه قابل پذیرش نبود، لذا ما موضوعات دیگری که امکان توافق در مورد اونها وجود داشت رو آوردیم در مرحله اول. موضوع هسته‌ای رو موکول کردیم به مرحله دوم که خب مرحله سخت‌تری هست و 60 روز مذاکره براش پیش بینی شده. Amerika Serikat membuka blokade Selat Hormuz yang jadi jalur utama energi dunia usai mengumumkan perdamaian dengan Iran telah disepakati. Namun Israel dikhawatirkan menggagalkan penghentian perang dengan terus menyerang Lebanon. Kita bahas soal ini bersama pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat siang. Selamat pagi menjelang siang, Mbak. Selamat pagi menjelang siang ya, biar semangat terus kita di Breaking News Kompas TV. Mas Hasibullah, ini Amerika Serikat udah sepakat bahkan sudah bilang mau menarik begitu ya pasukan angkatan lautnya dari Selat Hormuz. Tapi di sisi lain Israel terus menyerang Lebanon. Anda melihat emang sengaja ya Israel mau mengganjal perdamaian? Ya, yang pertama saya ingin mengucapkan selamat dulu Mbak Niputu kepada semua pihak, para mediator, kemudian Amerika, Iran, dan semua pihak yang terlibat dan mungkin juga bahagia dengan kesepahaman ini, dengan kesepakatan ini. Kita harapkan ini betul-betul menjadi sebuah awal yang baik untuk kembalinya kehidupan yang normal, kondisi ekonomi yang stabil, dan itu kebaikan bagi kita semua. Nah tentu menjawab pertanyaan Mbak Putu tadi, ini masih terlalu awal untuk kita memastikan hal-hal ke depan. Termasuk sampai penandatanganan menurut saya masih banyak kemungkinan terjadi. Apalagi nanti setelah penandatanganan sampai 60 hari itu justru memasuki fase-fase yang sangat kritis. Nah salah satu yang menurut saya memang menjadi tantangan, terutama bagi pengamat harus dibaca dengan secara teliti karena posisi Israel yang mengeluarkan diri dari kesepakatan ini. Itu secara normatif bisa dikatakan begitu, tapi secara lebih dalam, secara politik, posisi Israel bukan hanya berada di luar kesepahaman ini, tapi justru menjadi pihak yang paling dirugikan atau paling disakiti di dalam kesepahaman ini. Nah oleh karena itu tentu kita tidak bisa membaca hanya di permukaan, karena sekali lagi hubungan di antara Donald Trump dengan Netanyahu itu hubungan yang saya yakin tidak diragukan kedekatannya, tidak diragukan soliditasnya. Bahkan Netanyahu selalu mengatakan Trump adalah pemimpin terhebat terbesar yang selalu membela Israel. Dan sebaliknya Trump selalu memuji Netanyahu bahwa dia adalah pemimpin yang paling hebat, dia adalah pemimpin yang luar biasa terutama di masa perang. Dan untuk menyelamatkan Netanyahu, kemudian Trump menggunakan berbagai macam upaya, termasuk meminta langsung kepada Presiden Israel agar proses hukumnya dihentikan. Jadi saya ingin mengatakan, memijakan semua keadaan di tengah perkembangan baru yang memang banyak media saya membaca pagi ini di Timur Tengah dan bahkan di Barat sekalipun yang memotret bahwa ini adalah bagian daripada fase kritis atau fase cobaan di antara hubungan antara Netanyahu dengan Trump. Karena sekali lagi kesepahaman ini lalu kemudian membuat Netanyahu dan Israel itu sebagai pihak yang paling dirugikan. Saya baca ulasan tentang media-media Israel yang dibahas di Al Jazeera juga, itu bagaimana sampai ada tokoh-tokoh Israel yang melukiskan atau menggambarkan Netanyahu itu sebagai arsitek kekalahan strategis.
Dari yang awalnya dia dipahlawankan, dipuji-puji karena dianggap mampu menghabisi musuh-musuh Israel, tapi gara-gara kesepakatan ini justru menguras rekening politik daripada Netanyahu. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh tokoh-tokoh oposisi, tidak hanya dilakukan oleh yang selama ini berlawanan dengan Netanyahu, tapi juga oleh mitra-mitra koalisinya. Bahkan mulai muncul desakan-desakan agar Netanyahu ditinggalkan, termasuk tidak lagi diikutin koalisi yang dibangun. Begitu Mbak Putu. Oke, artinya kalau bicara soliditas antara Amerika Serikat dan juga Israel ini kokoh begitu dan ini masih masa-masa krusial, apakah Israel dalam hal ini terus menyerang Lebanon, kemudian seolah-olah begitu ya memperkeruh suasana ini karena tuntutan dari dalam negeri dan kebutuhan personal dari Netanyahu secara politik? Terus terang kalau kita mau baca Lebanon di dalam fase perang ini sekarang sudah 69, berarti 109 dari tanggal 28 Februari sampai hari ini Mbak Putu ya. Saya paling tidak menggarisbawahi dalam tiga sejarah, tiga waktu ya. Yang pertama tanggal 2 Maret ini sebagai awal sejarah keterlibatan Lebanon, di mana pertanggal itu Hizbullah memutuskan diri untuk melibatkan diri dalam perang ini ya. Jadi sebelum tanggal 2 Maret Lebanon tidak, atau Hizbullah persisnya tidak melibatkan diri dalam perang ini. Tapi ketika serangan Amerika Israel membunuh tokoh-tokoh di Iran termasuk Ayatullah Ali Khamenei yang itu juga menjadi imam, mursyid, pemimpin bagi orang-orang Hizbullah, maka Hizbullah pertanggal 2 Maret melibatkan diri dalam perang ini, yang itu artinya secara politik Mbak Putu, Hizbullah berhadapan dengan otoritas Lebanon yang tidak ingin terlibat dalam perang ini, dan yang paling ngeri lagi berarti Hizbullah sudah masuk di dalam perang langsung dengan Israel. Itu satu yang harus kita baca kalau kita melihat tentang keterlibatan Hizbullah dalam perang ini. Dan yang kedua, ini fase waktu yang menurut saya penting untuk dicatat adalah kurang lebih tanggal 8 siang ya, 8 April semenjak gencatan senjata diumumkan oleh Trump dengan Iran ya. Kita ingat pada waktu itu gencatan senjata juga diminta oleh Iran, itu berlaku juga bagi Lebanon. Berlaku juga bagi Lebanon. Dan beberapa jam kemudian, saya tidak menghitung persis tapi kurang lebih 4-5 jam, Israel turun ke gelanggang di Lebanon dan menyatakan diri dia tidak terlibat dalam gencatan senjata yang diambil di antara Iran dengan Israel, terutama di wilayah Lebanon. Karena itu beberapa jam setelah gencatan senjata tanggal 8 April itu Israel mulai membombardir Lebanon. Dan harap dicatat, awalnya Hizbullah masih nahan diri. Karena dia ingin menghormati Iran yang mengingatkan diri dengan Lebanon, sehingga ketika Israel berulah, lalu kemudian Hizbullah masih menahan diri. Baru beberapa jam kemudian setelah Israel terus menaikkan eskalasi, maka kemudian Hizbullah memutuskan untuk melibatkan diri kembali dalam perang langsung dengan Israel. Itu sejarah kedua atau waktu kedua yang menurut saya menentukan berkaitan dengan krisis di Lebanon terakhir. Dan yang ketiga, ini yang paling penting adalah justru serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel ketika kesepahaman di antara Amerika dengan Iran sudah mendekati deal. Berarti kita bicara kurang lebih di tanggal 10 ya, tanggal 10 Juni sampai 12. Di mana itu ada eskalasi meningkat dan Trump lalu kemudian mencoba untuk mengingatkan, memperkuat agar Israel tidak melakukan eskalasi lebih lanjut. Dari tiga waktu yang saya sampaikan ini, maka sebenarnya bisa kita tarik dua kesimpulan sementara. Kesimpulan yang pertama, bahwa Israel dari awal memang tidak menginginkan proses gencatan senjata dan perdamaian di antara Iran dengan Amerika ini berlangsung mulus ya. Saya menyebutnya dengan istilah Netanyahu mencoba dari 8 April itu membakar kertas-kertas perundingan yang dibangun, yang disusun, yang direvisi di antara Iran dan Amerika melalui mediator Pakistan. Dan kalau kita lihat dalam tanggal-tanggal berikutnya itu nyaris berhasil upaya membakar. Misalkan kurang lebih di tanggal 8 April maksud saya, 8 Juni itu tiba-tiba Iran menyatakan bahwa dia akan menghentikan upaya mediasi dengan Iran dengan Amerika kalau Israel masih terus menyerang.
Nah ini bagi saya hampir berhasil. Hingga akhirnya betul-betul Iran memperhitungkan sikap Israel itu dengan cara menyerang Israel pada tanggal 8 Juni. Yang saya sebut sebagai krisis 16 jam. Di mana pertama kali Iran menyerang Israel dan kemudian Israel balas balik. Nah itu yang betul-betul hampir merusak konsep mediasi yang sedang dilakukan dan didukung oleh Iran, oleh Amerika. Bahkan saya kasih ilustrasi saat itu Donald Trump mencoba untuk menyelamatkan sisa kertas perundingan yang sudah dibakar oleh Israel dan Iran. Dan menurut saya berhasil karena kembali situasi normal. Nah, makna yang kedua dari 3 waktu yang saya bilang tadi, ini ada kemungkinan dan ini yang baru setelah daripada tanggal berapa kemarin? Tanggal hari Senin kemarin ya. Itu yang baru adalah bukan tidak mungkin ini Hizbullah atau Lebanon akan menjadi kayak semacam titik baru perlawanan Israel terhadap Amerika. Dan ini akan menjadi cerita baru. Sekali lagi konteksnya adalah perang 40 hari. Bagi saya ini perang yang besar dan menimbulkan banyak hal-hal baru. Di antara yang diciptakan, yang muncul setelah perang ini menurut saya adalah satu yang saya sebut sebagai keseimbangan baru di kawasan. Di mana Israel tidak lagi menjadi penguasa tunggal, dia bisa nyerang ke sana kemari tanpa balasan yang setimpal, tapi hari ini sudah ada Iran yang diakui atau tidak, rudal dia bisa menjangkau Tel Aviv. Rudal dia bisa menjangkau Israel, itu artinya apa? Artinya kalau Israel menyerang kembali, terutama kepada mitra-mitra Iran, sangat berpotensi akan juga dibalas oleh Iran. Dan serangan 8 Juni yang kemarin dilakukan oleh Iran membuktikan keseimbangan itu. Nah, oleh karena itu saya melihat yang kedua tadi ini ada kemungkinan memang pola baru, yaitu yang saya sebut sebagai upaya Israel untuk membuat perlawanan terhadap Amerika, terutama ketika Amerika melanjutkan kebijakan yang dianggap tidak mendukung kepentingan Israel. Yang harus kita baca hari ini, Mbak Putu, kalau kita bicara tentang sikap Israel terhadap Iran hari ini, hampir bulat yang saya baca, mereka mendukung sikap eskalasi kepada Iran. Jadi posisinya Netanyahu didukung kuat oleh mayoritas suara di Israel, baik itu di kalangan politisi ataupun di kalangan media atau bahkan di kalangan masyarakat luas. Walaupun yang saya baca memang ada kayak semacam hal kontraproduktif bagi Netanyahu secara persepsi, karena dia selama ini menggambarkan diri sebagai orang yang paling dekat dengan Trump, orang yang paling mengerti tentang cara berpikir Trump. Lalu kemudian tiba-tiba Trump mengambil kebijakan yang tidak memerhatikan kepentingan Israel. Jadi Netanyahu menjadi dalam tekanan karena dia gagal untuk membuktikan bahwa dia orang yang terdekat dengan Trump. Karena kalau dia orang yang terdekat dengan Trump, mestinya Trump tidak mengambil keputusan yang dianggapnya oleh Israel tidak memerhatikan kepentingan Israel. Begitu, Mbak. Jadi Mas, kalau kita bicara soal keuntungan yang kemudian diincar dalam tanda kutip ya oleh Israel adalah ya supaya tidak ada pola baru, tidak ada keseimbangan baru di negara-negara Teluk begitu ya Mas ya? Kurang lebih begitu. Jadi kalau bagi Israel ini kayak kalau saya sampaikan dalam bahasa pertandingan Piala Dunia, ini kurang lebih kayak hasil pertandingan di antara Brazil dengan Maroko. Jadi yang berakhir imbang. Nah, Israel tidak mau ada keseimbangan itu. Karena adanya keseimbangan berarti Israel sudah tidak lagi leluasa di Timur Tengah. Dan Israel berada dalam ancaman pihak lain, yaitu Iran yang sama-sama sekarang memiliki kemampuan senjata untuk bisa menjangkau Israel. Dan sekali lagi, krisis 16 jam yang saya bilang tadi di tanggal 8 itu, dimulai dari serangan Iran ke Israel kurang lebih jam 2 malam, di tanggal 8 Juni itu menunjukkan bagaimana yang pertama di sisi Iran ingin dia buktikan bahwa dia sudah menjadi penyeimbang baru di kawasan, sehingga kalau Israel macam-macam maka akan mendapatkan serangan daripada Iran. Tapi Israel terus berjuang agar dia mendapatkan golnya kembali. Dia tidak ingin diimbangi oleh Iran, karena itu dia melakukan berbagai macam serangan balasan. Tapi lagi-lagi kemudian kepentingan politik Amerika menjadi penghalang di dalam upaya untuk dua negara ini
tanding habis-habisan dan hanya ada satu pemenang, tidak boleh ada dua pemenang. Itu kalau pakai logika sepak bola. Tapi ini adalah perang, jadi ada kalanya ada kekuatan lain yang mau tidak mau di fase tertentu harus diterima hasilnya. Dan hari ini menurut saya hasilnya adalah hasil imbang di antara Iran sama Israel, dan penentunya lagi-lagi adalah Amerika. Yang kalau saya lagi-lagi menggunakan analisis waktu, mungkin Netanyahu dan saya yakin Trump masih ingin mendukung Netanyahu, tetap ingin mendukung Israel, tidak akan mengurangi itu. Tapi kepentingan Amerika hari ini, kepentingan Trump hari ini, terutama dalam rangka mendekati pemilu di November, itu tidak bisa lagi dinegosiasikan. Karena itu, posisi Amerika dengan Israel hari ini, Trump dengan Netanyahu hari ini, secara pragmatis berada pada posisi yang berhadap-hadapan, karena Netanyahu inginnya lanjut perang, bahkan itu jadi modal untuk kemenangan pemilu yang akan juga dilakukan di bulan November di Israel. Sementara kepentingan Trump justru harus menghentikan perang ini, menormalisir perang ini, termasuk pasar global, perminyakan, dan itu akan menjadi modal dia untuk menyumbang, mendukung kampanye menuju kemenangan bagi partainya di pemilu setelah mendatang. Itu kurang lebih persimpangan perbedaan kepentingannya di antara Trump dengan Netanyahu. Pada akhirnya kita bisa juga ya menemukan ada persimpangan antara Netanyahu dan juga Donald Trump begitu. Tapi pertanyaannya adalah kalau Israel masih terus berupaya untuk mengganggu dan tidak mau ada keseimbangan, apakah proses perdamaian ini adalah jalan keluar untuk Amerika Serikat menyelamatkan wajahnya begitu ya sebagai negara adidaya dalam konflik ini? Kita akan bahas Mas usai jeda, masih di Breaking News Kompas TV.
Niputu Trisnanda Saudara masih menemani Anda dalam Breaking News Kompas TV dan kita juga tidak sendiri begitu ya, masih bergabung juga pengamat Timur Tengah ada Hasibullah Satrawi dan kita akan membahas kembali bagaimana eskalasi yang terjadi di negara-negara Teluk pasca Amerika Serikat menarik pasukan Angkatan Laut dari Selat Hormuz. Mas, tadi pertanyaannya adalah kan kita beberapa kali berdialog mencoba menganalisa begitu bahwa kira-kira apa ya jalan keluar Amerika Serikat sebagai negara superpower untuk bisa mundur karena tidak ada keuntungan sebetulnya untuk Amerika Serikat. Dan itu masih menjadi pertanyaan dari kemarin. Anda melihat bahwa perdamaian ini meskipun pada akhirnya kemudian ada persimpangan dengan Israel adalah jalan terbaik untuk menyelamatkan wajah Amerika Serikat dalam konflik ini? Ya, kalau kita bicara tentang kepentingan Amerika Serikat, terutama saya membatasi pada November, karena bagi saya itu adalah tahapan yang juga sangat menentukan. Seandainya situasinya ini sudah melewati November dan di pemilu November Trump dan Republik menang kembali, saya yakin kalkulasinya akan berbeda. Tapi kalau kita kalkulasi sekarang dalam konteks menyongsong kepentingan November, maka mau tidak mau yang sudah dicapai hari ini itu adalah sebaik-baiknya jalan keluar. Kalau bagi saya, bagi Amerika Serikat. Kenapa? Karena dengan jalan keluar ini, maka kemudian Iran bisa mengkampanyekan ini sebagai bentuk kemenangan. Dan terutama kemenangan kalau kemudian dibandingkan dengan katakanlah kesepakatan yang pernah dicapai terutama di era Obama. Dan itu telah disampaikan berkali-kali oleh Presiden Trump bahwa kesepakatan yang dicapai dengan Iran itu jauh lebih baik daripada kesepakatan yang dicapai di era Obama. Artinya apa? Secara kontekstual ada konteks politik yang membayang di dalam pernyataan Presiden Trump itu, yaitu pemilu sela di bulan November. Dan di antara yang mau dikalahkan melalui keputusan ini adalah potensi-potensi daripada calon-calon tokoh-tokoh dari Demokrat yang nanti akan maju di dalam pemilu di DPR di situ gitu. Dan sekali lagi konteksnya adalah jelas bahwa dia membayangkan musuhnya adalah orang-orang Demokrat terutama Obama yang sama-sama membawa kesepakatan dengan Iran. Nah itulah bagi saya konteksnya kemudian disampaikan berkali-kali bahwa kesepakatan saya dengan Iran jauh lebih baik daripada kesepakatan Obama. Jadi jelas di situ ada isyarat politik, itu ada petunjuk politik, ada konteks politik yang ingin diwujudkan oleh Trump melalui keputusannya. Nah oleh karena itu saya katakan tadi sebenarnya kalau kita baca kalau kemudian Trump hari ini kayak seakan-akan mengedepankan kesepahaman, kemudian diplomasi, walaupun kalau kita baca dari bocoran-bocoran yang ada seakan-akan ini banyak menguntungkan Iran gitu ya. Saya rasa konteksnya adalah karena dia ingin mendapatkan momentum, mendapatkan bahan untuk dijadikan sebagai kampanye, bahan agar nanti Partai Republik bisa kembali mewarnai dan memenangi pemilu sela di bulan November nanti, Mbak Putu. Oke, Amerika Serikat akan tenang dalam tanda kutip selama 5 bulan sampai dengan November. Tapi Anda melihat bahwa eskalasinya akan jadi lebih kecil perangnya nanti antara Lebanon dengan Israel atau Israel dengan Iran atau memang hanya akan terpusat di dua negara tadi saja antara Hizbullah dengan Israel? Tergantung. Kalau cara bacanya adalah konflik di antara Amerika dengan Iran, saya selalu sampaikan bahwa karena kebutuhan di bulan November, dugaan saya, bacaan saya, Trump tidak akan mengambil keputusan lebih besar, lebih tinggi daripada kebijakan perang 40 hari. Jadi katakanlah perang 40 hari itu adalah jelajah tertingginya Amerika sejauh ini, maka sampai periode November kalaupun ada eskalasi, dugaan saya, Trump tidak akan mengambil keputusan yang lebih besar daripada 40 hari tadi. Bukan tidak mungkin diambil katakanlah opsi-opsi serangan cepat dan kuat seperti kemarin sempat juga beredar beberapa perkembangan gitu ya. Kemungkinan seperti katakanlah menguasai Pulau Harak yang sangat strategis itu. Menurut saya hal itu juga masih mungkin sebagai bacaan untuk kita perhatikan, tapi sekali lagi dari segi waktu, dari segi keadaan tidak akan lebih habis-habisan seperti perang 40 hari. Itu yang saya bilang pola yang diterapkan Trump adalah saya sebut sebagai politik up and down. Dia untuk mendorong katakanlah diplomasi yang kadang-kadang macet, dia kadang-kadang naik
pada ketinggian tertentu dalam bentuk eskalasi tertentu, tapi dia tidak bisa lama-lama. Karena kalau lama-lama, satu dari segi waktu mengancam ke November, dan yang kedua dari segi wewenang perang yang diberikan kepada Presiden Trump sebagai kepala angkatan bersenjata itu juga problematik, dan itu berkaitan lagi dengan Kongres nanti di Amerika. Nah, itu yang akhirnya membuat Presiden Trump menurut saya bisa mengambil keputusan untuk menaikkan eskalasi, tapi tidak bisa lama-lama karena itu dia akan cari alasan untuk menurunkan kembali. Dan itulah seperti yang kebijakan-kebijakan diambil, awalnya mau nyerang gitu ya, seperti tanggal 18 di bulan kemarin. Itu kan tiba-tiba dia bilang, oh 1 jam saya udah mau nyerang, tiba-tiba nggak jadi gara-gara Iran melakukan sebuah perundingan yang serius. Saya membaca itu alibi dia untuk bisa turun dari eskalasi ke normal kembali, dan itu ruang geraknya. Dengan cara dia naik, dia berharap Iran bisa kooperatif. Kalau kemudian Iran belum kooperatif, dia turun kembali. Bagaimana caranya agar Iran bisa masuk kembali, dan terus begitu. Yang saya membacanya ini sudah berlangsung, Mbak Putu, dari tanggal 25 Maret. Semenjak perang ini baru berusia kurang lebih 26 hari. Itu kalau kita baca dari waktu ke waktu, polanya sudah bisa kita gambarkan bagaimana mencoba untuk mengakhiri perang ini, untuk menyelesaikan perang ini, karena bacaan saya bahwa Trump dari awal terlibat dalam perang ini semata-mata karena terbujuk oleh godaan Netanyahu. Dengan asumsi bahwa ini perang akan menjadi cepat dan akan terjadi perubahan rezim. Tapi Trump kritis dan cerdas menurut saya. Dia nggak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa proyeknya Netanyahu ini bodong gitu. Karena itu saya bilang 25 Maret dia sudah ambil keputusan untuk deeskalasi. Dia sudah injak rem. Karena sekali lagi kalau dia larut dalam retorika Netanyahu, maka dia akan semakin gosong, semakin ke sini. Jadi saya melihat justru kecerdasannya Trump luar biasa, karena ketika Netanyahu berupaya untuk kampanye luar biasa, Iran makin hancur, kita tambah tekan, justru Trump sudah mengambil keputusan berbeda, saya lihat per 25 Maret. Nah, di sini saya agak berbeda dengan sebagian media saya baca di kawasan yang menganggap perubahan Trump baru terjadi kurang lebih di belakangan, terutama ketika terkait dengan Lebanon. Menurut saya membaca dari gejala-gejalanya itu sudah dari awal, bahkan lebih awal lagi. Ini bisa kita baca sebagai faktor daripada, saya sebutnya sebagai 231 jam dari perang ini berlangsung, yaitu ketika Mujtaba terpilih sebagai pengganti Khomeini. Bagi saya itu adalah bahan analisis yang cukup kuat bahwa rezim Cheng tidak akan terjadi. Jangankan rezim Cheng, ini justru diangkat pemimpin yang baru, dan itu dilakukan di tanggal 9 Maret, kurang lebih 10 hari semenjak perang itu berlangsung. Saya menduga dengan keras itu Trump sudah mendapatkan kayak semacam sinyalemen, ini kalau diikutin polanya Netanyahu ini akan habis-habisan dan dia sendiri akan kehilangan semua kreditnya. Karena itu saya membaca dari tanggal 25 sudah jelas dia ambil sebuah kebijakan berbeda, dan makin ke sini makin berbeda sampai kemarin pada hari Minggu, di mana kemudian dia tetap umumkan bahwa ini akan tanda tangan, walaupun kita tahu Israel sangat bersedih, Israel sangat merana akibat daripada kebijakan yang diambil oleh Presiden Trump. Oke, kalau Amerika Serikat dalam 5 bulan ke depan sebetulnya juga masih bisa bisa naik, bisa turun eskalasinya tergantung dengan kepentingannya Amerika Serikat. Di satu sisi Israel nampaknya dalam posisi yang justru malah akan menggebu-gebu begitu ya untuk terus memancing adanya konflik di kawasan. Anda melihat artinya sebetulnya selama 5 bulan ke depan kita tidak akan tenang berarti ya. Belum ada satu kepastian bahwa oke, artinya ekonomi akan membaik dan situasi juga akan membaik gitu Mas. Ya, saya rasa memang kita jangan terlalu jauh juga melihat ke depan, nanti malah terlalu cemas. Jadinya kena penyakit cemas kan. Jadi harus diatur. Ini tahapannya agak bertahap. Ini paling tidak sepertinya kalau kita baca sampai Jumat akan jauh lebih membaik keadaan. Sampai Jumat. Potensi godaan menurut saya akan selalu ada. Jadi saya menyebutnya ini Jumat itu adalah tenda biru dengan janur kuning yang melengkung. Nah sekarang ini baru kayak semacam komitmen deklarasi hubungan. Jadi masih ada jarak yang begitu jauh di antara sekarang sampai
tenda biru dan janur kuning yang melengkung. Dan sebelum tenda biru berdiri dengan janur kuningnya, sekali lagi segala kemungkinan masih terjadi, walaupun secara kemungkinan saya membaca lebih besar kemungkinan akan tetap berdiri tenda biru itu. Malah kalau perlu kita doakan agar tenda biru itu berdiri, karena sekali lagi kalau tenda biru itu berdiri bagi saya adalah kabar baik. Paling tidak bagi ekonomi dunia, bagi keadaan dunia, dan tidak terus larut dalam ketegangan dan krisis yang berkepanjangan dan tidak terkontrol seperti sekarang. Oke, kalau lagu lihat tenda biru bikin air mata mengalir, kita harap kalau Amerika Serikat dan Iran ada tenda biru, minyak bisa terus mengalir begitu ya Mas. Jadi kita tahan dulu, masih banyak yang mau saya tanya analisanya Mas Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah, tapi nanti usai jeda. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Niputu Trisnanda. Di tengah Iran dan Amerika Serikat semakin mendekati kesepakatan untuk mengakhiri perang, Israel kembali menyerang ibu kota Lebanon, Beirut di bagian selatan.
Asap terlihat mengepul pada hari Minggu waktu setempat. Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan serangan itu sebagai respons atas serangan Hezbollah di Israel Utara. Sebelumnya Israel juga telah menyerang kota Beirut pada pekan lalu yang dibalas Iran dengan luncuran rudal ke wilayah Israel. Dalam saluran Zoom, Mas, tadi pertanyaannya adalah kalau kita lihat kita sudah bahas Israel, kita sudah bahas Iran, kita sudah bahas Amerika Serikat, yang jadi pertanyaan adalah Hizbullah. Kita tahu Hizbullah ini sering kali punya pandangan yang berbeda bahkan dengan negaranya sendiri, begitu ya, dengan Lebanon. Anda melihat kalau Israel itu pasti akan menyerang, kalau Hizbullah apakah akan menyerang atau sebetulnya polanya sama dengan Iran, tidak akan menyerang sebelum diserang? Begini, kalau kita ingin memahami Hizbullah sebagai proksinya Iran atau Israel sebagai proksi dalam tanda kutip ya, atau salah satu kekuatannya Amerika di kawasan, maka kita bisa menggunakan kutipan yang disampaikan oleh Bakir Galibaf. Jadi ketika kemarin Israel menyerang Hizbullah dan hampir menggagalkan kembali kesepahaman yang ada, itu Bakir Galibaf memberikan kritik yang sangat tajam menurut saya. Ini kemungkinannya hanya dua, kata Bakir Galibaf. Amerika tidak mampu untuk mengontrol Israel, atau Amerika tidak mau mengontrol Israel. Jadi ketika Israel berulah, itu kemungkinannya hanya dua. Salah satu dari dua. Amerika tidak lagi mampu mengontrol Israel, atau justru Amerika memang tidak mau untuk mengontrol Israel. Artinya kalau dia tidak mau, berarti ada hidden agenda. Ada strategi lain, ada kepentingan lain yang berbeda di antara yang disampaikan di depan layar dengan di belakang layar. Nah, saya ingin menggunakan untuk membaca pola hubungan di antara Iran dengan Hizbullah. Saya menduga dengan kuat Iran tidak akan mengalami itu. Dalam pengertian Iran akan bisa selalu mengontrol, akan selalu mampu untuk mengontrol Hizbullah. Berbeda dengan Amerika. Kenapa? Karena pola hubungannya memang pola hubungan yang bahkan bisa katakan ideologis di antara Iran dengan Hizbullah. Itu kan sebenarnya hubungannya hubungan keyakinan, hubungan ideologi yang menyatukan di antara mereka. Teritorinya nggak berhubung, tapi mereka disatukan oleh katakanlah ideologi yang sama, cara berpikir yang sama, dan kebetulan punya musuh yang sama. Itulah kemudian yang menjadi pengendali mereka. Nah, dalam konteks Amerika dengan Israel tidak punya itu. Hubungannya sangat-sangat pragmatis, walaupun mungkin ada hubungan yang strategis berkaitan dengan bagaimana menghadapi musuh-musuh Amerika gitu, yang kebetulan selama ini sama dengan musuhnya Israel. Tapi ke depan setelah perang 40 hari menurut saya bisa jadi ada perubahan. Saya terus terang membaca perang 40 hari ini bukan hanya sekedar perang biasa, tapi juga ini bisa mengantarkan Timur Tengah kepada yang disebut sebagai New Middle East ataupun Timur Tengah baru. Dan sekarang udah mulai terbentuk itu, terasa perubahan-perubahan yang ada. Misalkan satu, yang tadi kita bahas soal Iran sebagai penyeimbang baru. Itu kan terjadi sekarang. Dan yang kedua mungkin juga nanti kita bisa bicara Arab Teluk. Karena sekali lagi Arab Teluk itu selama ini loyal kepada Amerika dan Israel dengan kurang lebih kepentingan agar mereka bisa dapat backup keamanan baik dari internal maupun eksternal. Nah, perang 40 hari justru membuat proyek itu gagal total gitu. Karena Iran dengan leluasa bisa mengacak-ngacak pertahanan daripada negara-negara Arab Teluk ini. Jadi Arab Teluk ke depan itu bagi saya masih misterius dan sangat mungkin ada perubahan. Dan yang ketiga, ini yang juga kaitannya dengan perbedaan di antara Netanyahu dengan Trump. Saya setuju dengan beberapa media di kawasan yang katakanlah menggarisbawahi ini sebagai cobaan pertama. Tapi bisa jadi walaupun ini cobaan pertama langsung susul menyusul secara cepat menuju kepada tantangan-tantangan yang lebih pelik ke depan. Yaitu yang disebut sebagai tatanan ataupun arsitek pembangunan daripada New Middle East tadi akan seperti apa Timur Tengah baru ini. Nah, kalau kita mulai baca dari versinya Trump dengan Netanyahu hari ini, sudah jelas perbedaannya. Trump itu maunya Timur Tengah itu termasuk Turki juga tetap dipertahankan. Karena itu Trump hubungan sangat baik dengan Erdogan. Bahkan dalam beberapa laporan dikatakan Erdogan cukup meyakinkan Trump berkaitan dengan keputusan untuk menahan
penggunaan pasukan Kurdi untuk menjadi pasukan yang didorong untuk masuk dalam perang langsung ke Iran. Ini salah satu versi. Jadi itu menunjukkan betapa Turki itu menjadi kayak semacam bayangan Trump ke depan akan menjadi faktor. Hizbullah, Syria yang baru juga sama. Itu Trump sangat suka dengan Syria yang baru. Bahkan dia akan bikin Tower Trump di Damaskus nanti ke depan. Jadi sudah ada bayang-bayang aliansi Timur Tengah baru versinya Trump. Tapi kalau ini kita bawa dalam imajinasi Netanyahu, nah ini yang kemudian berbeda total. Netanyahu menginginkan Israel raya, dan itu artinya negara-negara seperti Libanon, negara-negara seperti Syria itu akan dikooptasi, akan dikuasai, dan akan diwujudkan apa yang disebut sebagai Israel raya. Jadi saya melihat bisa jadi memang perbedaan sekarang ini adalah tantangan di awal, tapi juga bisa cukup besar kemungkinan ini juga berkaitan dengan perbedaan tata kelola atau proses pembangunan daripada Timur Tengah ke depan yang kita sebut sebagai Timur Tengah baru. Dan saya menduga di titik itu perbedaan Netanyahu dengan Trump akan jauh lebih keras lagi. Karena seperti yang saya bayangkan tadi, Trump ini mungkin karena dia sebagai pebisnis properti ingin bagaimana Timur Tengah itu maju dengan gambaran tower-tower kokoh dan kuat pencakar langit yang ada di mana-mana. Jangankan Libanon, jangankan Syria, bahkan Gaza pun dia bayangkan akan dibikin tempat-tempat yang indah seperti itu. Jadi itu bagi saya imajinasi Trump tentang Timur Tengah yang baru. Netanyahu sejauh ini menurut saya tidak punya gambaran yang baik tentang yang lain. Dia hanya baik untuk Israel. Bagaimana yang lain, saya belum pernah mendengar bagaimana plan dia berkaitan dengan katakanlah kekuatan-kekuatan lain di luar Israel. Tidak ada, kecuali bahwa bagi Netanyahu hanya Israel yang kuat dan yang lain harus menjadi tidak berdaya. Ini yang menurut saya mindset yang selama ini keliru dan berbahaya di Timur Tengah. Mestinya di Timur Tengah itu mengikuti ya paham-paham yang selama ini didorong di dunia termasuk di Kompas tentang kemajmukan, menghargai perbedaan gitu. Jangan hanya Israel yang mentereng, yang maju, tapi kita harus juga berpikir bagaimana bangsa-bangsa lain, Palestina di sampingnya, di Libanon, di Syria, di Yaman juga sama-sama bisa mendapatkan kemajuan gitu. Dan memang pada akhirnya kita mau tidak mau harus bicara tentang katakanlah pikiran yang memungkinkan bagi tumbuh dan berkembangnya negara-negara lain di Timur Tengah, dan itu bagi saya tidak ada yang lebih kokoh melebihi two state solution. Itu yang jangka panjang mau tidak mau kalau kita bicara tentang Timur Tengah, kalau betul-betul ingin perdamaian abadi harus sampai kepada akar persoalan itu. Kalau belum sampai ke akar persoalan itu, saya menduga tetap akan ada konflik sana sini karena akar persoalannya, akar konfliknya, akar perangnya belum ditangani secara bagus. Begitu, Mbak. Baik, kita harus menunggu karena kalau saya kutip tadi pernyataan Mas Hasibullah, kita nggak boleh kejauhan nanti malah punya anxiety gitu ya, kecemasan berlebih. Kita tunggu nanti sampai dengan tanggal 19 Juni apakah kesepakatan ini bisa kemudian berujung pada sesuatu yang baik antara Amerika Serikat, Iran dan juga Israel. Kemudian apakah nanti perbedaan-perbedaan yang tadi kita lihat begitu ya antara Israel dan juga Amerika Serikat ini justru bisa membuat celah yang semakin besar antara kedua sahabat yang sangat solid ini beberapa waktu sebelumnya. Terima kasih analisanya pengamat Timur Tengah Hasibullah Satarawi sudah bergabung bersama Breaking News Kompas TV. Ya, terima kasih Mbak Putu. Saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda.
Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran tinggal selangkah lagi. Namun asa damai kedua negara terusik aksi militer Israel di Lebanon. Beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan adanya nota kesepahaman dengan Iran, Israel menyerang Beirut bagian selatan. Israel bersikukuh, pasukannya akan tetap berada di wilayah yang didudukinya di Lebanon. Dalam laporan AP, Menteri Pertahanan Israel bilang akan tetap bertahan tanpa batas waktu di wilayah yang mereka kuasai seperti Lebanon, Suriah, dan jalur Gaza. Aksi militer Israel di Lebanon disayangkan Trump. Lewat media sosialnya, Trump bilang serangan itu seharusnya tak terjadi, terutama pada hari yang ia nilai istimewa karena begitu dekat dengan kesepakatan perdamaian dengan Iran. Trump juga bilang seharusnya tak ada lagi serangan Israel di Lebanon dari pihak manapun, termasuk Hizbullah kepada Israel. Iran sebelumnya juga menegaskan Lebanon jadi salah satu poin kesepakatan dengan Amerika Serikat. بر اساس توافقات انجام شده جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان از امشب به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد. امضای این یادداشت تفاهم در روز جمعه 29 خرداد به طور رسمی انجام خواهد شد. مذاکرات برای توافق نهایی به پس از اجرای تعهدات طرف مقابل وفق یادداشت تفاهم موکول خواهد شد. Pengamat intelijen dan keamanan UI Stanislaus Rianta bilang, perang antara Amerika Serikat dan Iran bisa saja berakhir, namun perang bisa dilanjutkan Israel. Menurut Stanislaus, Iran akan tegas meminta Lebanon masuk dalam kesepakatan damai. Dan kita melihat bahwa mungkin perang akan berakhir antara Iran dan Amerika, tetapi permusuhan tetap terjaga, dan yang melanjutkan permusuhan itu bisa saja melalui Israel itu. Jadi kesepakatan yang dijalankan, yang diumumkan oleh Trump nampaknya akan masih belum nampak tanda-tanda lampu hijau dari Iran jika Lebanon dan Israel tidak dilibatkan atau tidak dimasukkan di dalam kesepakatan itu. Setelah Amerika Serikat dan Iran mencapai kata sepakat soal nota kesepahaman damai, kedua negara akan menandatangani kesepakatan pada Jumat di Jenewa, Swiss. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut permusuhan dengan Amerika Serikat segera berakhir lewat kesepakatan tahap kedua. Araghchi menekankan perang harus berakhir di semua front, termasuk di Lebanon. Menurut Araghchi, perdamaian yang akan ditandatangani 19 Juni mendatang dinilai bisa membuka jalan negosiasi soal program nuklir serta sanksi internasional ke Iran. در این مذاکرات که منجر به خاتمه جنگ خواهد شد دو مرحله پیش بینی شده. مرحله اول یک یادداشت تفاهمی هست که بین ایران و آمریکا امضا میشه. بعد مذاکرات برای مرحله دوم شروع میشه و بعد در مرحله دوم ما یک توافق نهایی خواهیم داشت. موضوع بحث هسته‌ای رو ما موکول کردیم به توافق نهایی. به دلایل مختلفی که واقعا در شرایط حاضر امکان بحثش نبود، خواسته هایی که اونها داشتن به هیچ وجه قابل پذیرش نبود، لذا ما موضوعات دیگری که امکان توافق در مورد اونها وجود داشت رو آوردیم در مرحله اول. موضوع هسته‌ای رو موکول کردیم به مرحله دوم که خب مرحله سخت‌تری هست و 60 روز مذاکره براش پیش بینی شده. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup Breaking News Kompas TV. Saya Niputu Trisnanda mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Namun informasi lainnya berkenaan atau tentang eskalasi di Timur Tengah masih akan terus disampaikan dalam program-program Kompas TV lainnya.